nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kula lan panjenengan sami sampai hari ini masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang masih beruntung. Kenapa? Karena masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hanya sebatas mengingatkan di dalam surat Al-A'raf. Jadi surat Al-A'raf itu urutan surat yang ke-7 di dalam Al-Quran dari 114 surat. Tepatnya pada ayat yang ke-178 dan 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi." Ya. "Wa may yudlilhu faulaika humul khasirun." Maka barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya, fahuwal muhtad, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Berbicara tentang petunjuk, terkadang kula lan panjenengan sami ini berpikir, sebenarnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu yang bagaimana? Maka petunjuk ini yang menjadikan orang kemudian mau beramal soleh, mau mengerjakan kebaikan, menjauhi segala larangan. Petunjuk di sini bahkan banyak. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan, yang dinamakan petunjuk ini, kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Nah, ilmu khususnya adalah ilmu agama. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang besar. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka dia ini termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Ya. Sehingga orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Berarti untuk memudahkan jalan untuk menuju surga, mereka yang mau belajar, mereka yang mau ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Nah, kita duduk di sini bukan hanya sebatas kemudian kumpul, dengarkan informasi dari pemerintahan desa, bayar arisan, dan termasuk salah satunya adalah kita duduk untuk belajar ilmu bareng-bareng. Ya. Banyak orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tetapi mereka ini tidak mau mengerjakan, tidak mau mengamalkan, sehingga ilmu yang dia dapat ini hanya sebatas untuk mendapatkan saja. Ya. Maka neraka ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Neraka ini diberikan kepada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan al-qulub, hati, tapi mereka la yafqahuna biha. Jadi di awal ayat itu, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi Allah menciptakan neraka jahanam ini, itu isinya adalah jin dan manusia. Nah, kenapa mau diciptakan? Ya, untuk mereka satu. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini dikasih hati. Ya, kalau dalam ayat yang lain al-qulub al-fawaid. Ya, ada yang mengatakan hati ini adalah akal, supaya mereka memahami ayat-ayat Allah. Jadi mboten kok sebatas tadarus, hafal Quran, khatam, mboten, tapi apa? Ayo dipahami
tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sebatas untuk membaca niku nggih kata sing saged. Tapi ketika kita baca dipahami pelan-pelan dengan usia kita ini yang semakin lama niku semakin bertambah. Ya, maka sisa-sisa daripada hidup kita monggo banyak perubahan. Jangan hanya sebatas kemudian jenengan ngomong atau kula ngomong, nah ini kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah takdir aku ini pancen wis takdir ngeten. Bukan begitu, karena petunjuk ini kita mencari, bukan kemudian kita pasrah. Pancene aku dadi wong elek kok, ya wis ngene kita diri. Ya, mboten-mboten. Oh pancene aku niki